Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bunda Bella. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, teman-teman, untuk materi sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari itu ada 4 macam, dan untuk kenaikan titik didih sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton, silakan lihat di kolom description untuk melihat video pembelajaran sebelum ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap atau delta P. Di sini terdapat dua buah wadah tertutup yang sama-sama berisi dengan air murni. Namun untuk wadah yang satunya lagi nantinya akan kita tambahkan dengan suatu zat terlarut. Kita coba perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu waktu, air akan menguap atau mengalami penguapan, sehingga ada beberapa partikel air yang akan berubah ke fasa uapnya. Partikel uap yang berfasa gas akan lebih bebas bergerak ke segala arah. Akibat dari pergerakan ini, tumbukan yang dihasilkan oleh partikel uap terhadap dinding wadah akan menghasilkan tekanan dan disebut dengan tekanan uap pelarut murni yang kita beri lambang dengan P0. Nah, untuk wadah yang sebelah kanan, kita tambahkan suatu zat terlarut ke dalamnya. Dan ini kita sebut sebagai larutan. Dan pada suatu saat tertentu, air juga akan mengalami penguapan. Namun, akan ada beberapa partikel air yang tidak berhasil naik menjadi fasa uapnya, dikarenakan terhalang oleh adanya zat terlarut. Dan partikel air yang berhasil menjadi uap juga akan menghasilkan suatu tekanan yang kemudian kita sebut sebagai tekanan uap larutan yang kita beri simbol dengan P. Jika kita perhatikan lebih detail lagi, di sebelah kiri dalam pelarut murni memiliki jumlah partikel gas yang lebih banyak dibandingkan partikel gas yang ada pada larutan. Sehingga jika kita bandingkan nilai tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, maka tekanan uap pelarut murni lebih besar dari tekanan uap larutan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa adanya zat terlarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut maka akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap yang kita sebut dengan delta P. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghitung tekanan uap yang dihasilkan? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin sedikit air yang akan menguap. Atau dengan kata lain, tekanan uap larutannya akan semakin kecil. Nah, untuk tekanan uap larutan itu dapat dihitung melalui yang pertama untuk zat non-elektrolit, P sama dengan P0 dikali XP. Di mana XP sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Kemudian untuk menghitung perubahan tekanan uapnya dapat diperoleh dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurang P, atau delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana XT sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut. Nah, kemudian yang kedua untuk zat elektrolit, P sama dengan P0 dikali XP dikali I, di mana I itu merupakan faktor
Hooft yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk delta P sama dengan P0 dikali XT dikali I. Nah, untuk keterangan rumusnya, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni, P adalah tekanan uap jenuh larutan, dan delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan uap air adalah 23,8 mm Hg. Nah, sebanyak 80 gram C6H12O6 dengan mR 180 dilarutkan ke dalam 230 gram air, di mana mR air adalah 18. Maka akan memberikan tekanan uap sebesar. Nah, dari sini kita harus tahu dulu apa saja data yang diketahui. Yang pertama ada tekanan uap air sebesar 23,8 dengan simbol P0. Kemudian ada massa zat larut 80 gram dan ada massa pelarut 230 gram. Kemudian yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P. Nah, dari sini kita tahu bahwa rumus yang digunakan untuk menghitung tekanan uap larutan untuk zat non-elektrolit adalah P sama dengan P0 dikali XP. Nah, dari sini kita harus menghitung nilai fraksi mol pelarut terlebih dahulu atau XP. Nah, pertama kita cari mol dari zat terlarutnya dengan rumus massa dibagi mR. Massa zat terlarutnya 80 gram dibagi mR-nya 180. Nah, kita sederhanakan menjadi 8/18. Kemudian untuk mol pelarut sama dengan massa dibagi mR. Massa pelarutnya 230 gram dibagi mR 18. Nah, baru data mol kita substitusikan ke dalam rumus fraksi mol pelarut, di mana nilai dari mol pelarut 230/18 dan mol zat terlarut 8/18. Nah, selanjutnya baru kita substitusikan ke rumus tekanan uap larutan, di mana untuk tekanan uap airnya adalah 23,8 dikali data fraksi mol pelarutnya, tinggal kita substitusikan menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena penyebutnya sama 18 sehingga dapat kita coret. Nah, jadi menjadi seperti ini. Nah, jadi kita dapatlah hasil akhirnya tekanan uap larutan yang diperoleh adalah sebesar 23 mm Hg. Oke, dari hasil perhitungan ini kita dapatkan sebuah bukti bahwa tekanan uap air atau P0 sebesar 23,8 mm Hg setelah ditambahkan suatu zat terlarut C6H12O6 sebanyak 80 gram, ternyata tekanan uapnya turun menjadi 23 mm Hg. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.